Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat ngarit Nusantara, salam sahabatan, salam serk 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 serk. Salam untuk para Yunfa dan para pasangan jamin di luar sana ya. Semoga jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah ya. Oke, pembahasan kita kali ini adalah tentang bahan ya, tentang bahan baru yang dilontarkan oleh pihak barat yaitu Fauzana ya. Oke, kita lihat di sini. Saya kemarin iseng-iseng cek TikTok, melihat videonya Fauzana yang 2 hari yang lalu. Ini lihat aja dulu videonya. Ini sekitar 2 atau 3 hari yang lalu ya. Ini soundnya nggak saya hidupkan supaya nggak kena copyright. Nah, yang menarik adalah sound yang dipakai pada saat Fauzana memakai VT ini adalah soundnya lagunya Denny Caknan, yaitu penyanyi Jawa Timur, yaitu judulnya Gus Dur. Nah, tapi ada yang unik nih, 2-3 hari yang lalu ini diposting. Ini soundnya sama persis dengan yang diupload Iyun pada waktu Kopdar Jombang tanggal 27 bulan April lah, yang ini. Kalau teman-teman lihat di akun TikToknya Mas Yun yang ini, uploadnya tanggal 27 ya, bulan 4 ya. Nah, ini lagunya sama dengan yang diupload 2 hari yang lalu sama Fauzana. Barengan lagi mereka. Sebenarnya nggak hanya kali ini ya mereka lagunya sama ya, Iyun dan Fauzana ya. Waktu lagu Gerigis itu lebih lama lagi, itu juga samaan. Iyun Fauzana bikin joget-jogetan di TikTok itu pakai lagu Son Gerigis, lagu Banyuwangi. Mas Iyun juga kemudian beberapa hari setelah itu juga upload dengan sound yang sama, yaitu lagu Gerigis juga. Itu yang Mas Iyun ini ya lagi di truk pakai air banyak seperti kolam renang terus jadi ombak-ombak gitu. Nah, itu lagunya juga pakai Gerigis. Terus jauh sebelum itu juga, nah ini jauh sebelum itu juga Mas Fauzana itu menggandrungi lagu Serat Penjajah, itu lagu Jawa Timur juga. Nah, itu sering dinyanyikan sama Fauzana, bahkan di live-nya Fauzana sendiri bilang dia sangat menyukai lagu itu. Kemudian setelah Fauzana bilang seperti itu di live-nya, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian itu Iyun juga pasang lagu Serat Penjajah itu, tapi bagian yang bahasa Arabnya. Lagu Serat Penjajah itu kan lagunya kan 2 bahasa Jawa dan bahasa Arab. Nah, Fauzana itu upload, kalau di VT-nya ya itu upload yang pakai bahasa Jawanya ya. Nah, Iyun upload lagu yang sama, lagu Serat Penjajah, tapi bagian yang berbahasa Arabnya. 3 kali loh guys, 3 kali mereka itu memakai sound yang sama di akun TikTok mereka itu loh. Ini fakta ini bisa kita bilang itu bisa mematahkan asumsi orang atau persepsi para orang yang nggak suka hubungan mereka, kita sebut aja lah Sengkuni. Bisa mematahkan asumsi-asumsi para Sengkuni yang mengatakan kalau mereka itu udah bubar dari dulu. Sekarang akan saya bahas satu persatu dulu bukti-bukti mereka itu masih memiliki kesamaan dan kemungkinan besarnya masih memiliki hubungan di balik layar. Ya, yang pertama yang saya jelaskan yaitu yang tadi ya, Fauzana memakai lagu dari Denny Caknan yang dipakai juga sama Iyun bulan lalu di tanggal 27. Terus yang kedua, fakta kedua dari Fauzana yang membuat kita harus
apa namanya, bisa menjadi bukti bahwa mereka masih berjalan di belakang, masih memiliki hubungan baik di belakang layar adalah Fauzana itu adalah satu-satunya artis Minang yang suka nyanyi lagu Jawa, baik di rumahnya karaoke atau dibawakan di konsernya sendiri atas permintaan tuan rumah kah, atau dia inisiatif sendiri. Tapi yang jelas di konser beliau pernah membawakan cukup sering malah lagu-lagu Jawa. Anda lihat sendirilah rekod-rekodan konser-konser Fauzana di berbagai kota di Indonesia ya. Itu saya bisa bilang Fauzana itu adalah satu-satunya artis Minang yang suka nyanyi lagu Jawa dan mengcover lagu Jawa di konser-konsernya. Kenapa begitu? Coba bagi orang yang suka-suka lagu Minang ya, Anda cari siapa kira-kira yang artis Minang lainnya yang pernah mengcover lagu Jawa. Mengcover lagu Jawa di konsernya atau di channel YouTube mereka. Coba cari aja. Ada nggak? Sepanjang pemantauan saya artis Minang nggak ada satupun ya selain Fauzana yang menyanyikan baik karaoke atau di konsernya itu menyanyikan lagu Jawa. Dan nah, kapan Fauzana itu suka nyanyi lagu Jawa? Yang jelas ya kalau dari sejarahnya ya jelas ketika setelah bertemu dan PK-PK dengan Iyun dan menjalin hubungan dengan Iyun, itu pada saat itu baru beliau itu menyukai lagu Jawa. Saya pernah lihat rekod-rekodannya yang sebelumnya itu VT-VT-nya tahun 2002, 2022, 2023 sebelum ketemu Iyun itu nggak pernah aku lihat Fauzana itu pakai VT yang pakai lagu Jawa itu, nggak pernah. Cuman pas ketika setelah punya hubungan dengan Iyun itu baru beliau itu menyukai lagu Jawa. Sampai saat ini Fauzana itu masih membawakan lagu-lagu Jawa. Itu salah satu bukti kuat saya pikir ya kalau dia sebenarnya masih punya hubungan dengan Fauzana. Terus fakta yang ketiga, ini saya carikan fakta ketiganya, yaitu di lagu Fauzana yang terbaru yang berjudul Alun Razaki itu ada yang komen begini guys, coba saya lihatin dulu ya, saya carikan dulu ini videonya. Nah ini di video Fauzana yang terbaru ya, di video yang terbaru ini ada orang yang mendoakan beliau ini. Saya carikan dulu. Nah, ini ya. Ada yang komen begini dari Steven 437. Itu komen di lagu terbarunya Fauzana ya seperti ini. Fauzana, apakah ini Fauzana yang selalu didoakan Mas Iyun agar sukses selalu? Kemudian Fauzana itu nge-like dan beri tanda love di komentar tersebut ya. Nggak komen balik sih, cuman memberi tanda love sama tanda like. Coba teman-teman cari di lagunya Fauzana yang terbaru, ada yang komen dari akun Steven 437. Itu dia komen seperti itu tadi. Fauzana itu nge-like dan kasih tanda love ya. Itu fakta yang ketiga. Terus fakta keempat yang mungkin banyak nggak pernah dibahas orang, yaitu adalah kalau teman-teman temenan sama Fauzana, akun IG-nya resminya Fauzana ya, itu Anda cari itu di follow orang yang diikuti siapa aja, orang yang diikuti balik sama dia siapa aja.
di akun Instagramnya Fauzana yang resmi ya, yang followernya 1 juta, itu masih memfollow akun Papi Tomli, masih memfollow akunnya Mami Hesti, masih memfollow akunnya ketua Sobat Ngarit yaitu Roni, yaitu dalam hal ini ya kakak angkatnya Mas Yun ya. Memang kalau tak pantau itu memang nggak ada akun Mas Yun yang di follow, karena mungkin ini ya, mungkin supaya nggak ketahuan ya kalau mereka itu punya hubungan di balik layar. Saya pikir gara-gara itu akun Mas Yun nggak ada di nggak ada di pengikutnya Fauzana, nggak ada di teman yang dia ikuti. Nah itu 4 fakta dari Fauzana yang menurut saya jadi bukti kuat bahwa mereka ini masih punya hubungan di balik layar. Terus dari Iyun sendiri bagaimana? Nah, kalau dari Iyun sendiri itu udah cukup banyak sebenarnya kalau teman-teman bisa mantau ya. Yang pertama itu dari Kopdar Jombang tanggal 27 April kemarin itu mendatangkan sendiri chef dari Padang, katanya bikin rendang kalau nggak salah itu ya. Itu yang pertama. Aku nggak ngerti ya kenapa Iyun itu banyak masakan Jawa Timur yang khas, seperti rawon misalnya, seperti pecel, seperti apalagi ya, seperti soto misalnya, entah soto Lamongan, entah soto Madura, kayak masih Jawa Timur kan. Kenapa harus di Kopdar Jombang kemarin itu, kenapa harus mendatangkan chefnya itu katanya langsung dari Padang gitu loh, langsung dari Minang. Itu dari Yun sendiri di fakta pertama ya. Itu salah satu kejutan dari Mas Yun. Fakta pertama bahwa Yun itu masih punya hubungan dengan Fauzana itu yaitu mendatangkan chef dari Minang. Terus yang kedua, posting lagu Gerigis. Nah, seperti yang pernah saya bahas, lagu Gerigis itu diposting Yun baru-baru ini, tapi Fauzana itu udah lebih dulu memposting itu di VT-VT-nya. Ini sama lagi mereka, nggak tahu. Ini bukti keduanya. Terus yang ketiga, yang paling jelas itu pada waktu dijodoh-jodohkan dengan Aulia. Pada waktu gencar orang-orang menjodohkan dengan Aulia, tiba-tiba Iyun itu pertama Iyun itu di IG-nya kalau nggak salah posting lagu Padang dulu. Dia cek kompak dulu, posting lagu Padang. Banyak itu yang komen tuh, lagunya nggak salah kok lagu Minang gitu kan. Setelah itu posting lagu Fauzana. Untuk yang pertama kali itu lagu, kalau nggak salah lagu Tarumi Perasaan. Kemudian posting lagi lagu Cinan Bana di akun Kandang Sobat Ngarit di TikTok kalau nggak salah. Terus yang ketiga itu posting lagi lagu Cinan Bana untuk yang kedua kali di akunnya. Nah itu anehnya pendukung-pendukung Alia pada saat itu lucunya. Yang lucunya dia komen gini. Pendukung Aulia itu, ini lagu untuk menyindir mantan itu loh, untuk menyindir Fauzana, ini lagu dikhususkan untuk Aulia. Aku ketawa ya guys. Kamu bayangin ya, misalnya kamu punya mantan yang nyakitin kamu, tapi lagunya kamu pakai sampai 3 kali gitu. Orang itu kan pada umumnya kalau pacaran sampai sakit hati, katanya yang sampai Iyun tuh sampai nangis-nangis. Nggak mungkin lah bos pasang lagunya sampai 3 kali loh. Dan anehnya juga dari pihak Fauzana itu nggak ada yang membantah dari sikap Iyun yang memposting lagu Fauzana itu. Dari pihak Fauzana sendiri nggak ada yang membantah, nggak ada yang menyindir juga. Kenapa kok lagunya dipakai? Padahal sebelumnya Iyun bilang jangan disanding-sandingkan lagi, tapi Iyun sendiri malah memakai lagunya Fauzana. Terus pembahasan
yang akan saya detailkan lagi setelah ini adalah masalah ion ke Padang. Nah, dua isu yang dijadikan pembenaran oleh para pembenci Fauzana itu adalah, pada ion kan udah jelas ya ke ini ya, ke Padang udah banyak, itu ion sendiri yang memposting itu udah jelas clear real kalau dia pernah ke Padang. Nah, dua isu yang dimunculkan sama para pembenci Fauzana ini adalah, lucunya gini, oh itu waktu dia ditolak sama keluarganya Fauzana, itu video itu membuktikan bahwa Ion pernah ke Padang. Nah, terus yang kedua, yang isu yang dimunculkan oleh para sengkuni ini adalah apa itu namanya, Ion ke Padang itu menuruti kata Papi Tomli, yaitu ke Padang cuman untuk beli rendang. Nah, ini ada yang janggal menurut saya, fakta-fakta tersebut yang diinikan, yang dimunculkan sama Sengkuni ya. Yuk kita lihat aja dulu videonya. Kita lihat dulu aja videonya. Oke, ini videonya. Oke, kita saksikan dulu aja. Oke, ini ada 3 tempat yang di highlight. Pertama, yang harus Anda cermati adalah pertama, Bandara Internasional Minangkabau. Ini bandara ya. Terus tempat yang kedua itu ini namanya Kelok 9 ya guys. Kalau kalian belum tahu, cari di Google. Itu namanya Kelok 9. Itu di Payakumbuh letaknya. Terus tempat ketiga yang dikunjungi Yun yang ada di VT ini ya. Nah, ini Oke. Tempat yang ketiga dikunjungi Mas Yun itu adalah Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi ya. Nah, oke, coba kita uji isu yang disampaikan oleh Sengkuni itu ya. Isu yang disampaikan pertama adalah, oh Ion itu ke Padang itu cuma untuk beli rendang, menuruti apa kata Papi Tomli, yaitu beli rendang ya udah balik lagi. Oke. Gini loh Mas, ya saya terangin. Orang pertama kali ke Padang, dari video itu jelas Ion itu naik pesawat ya. Jelas dia turun di Bandara Minangkabau. Karena setahu saya itu satu-satunya bandara di Padang, di Sumatera Barat. Nah, ya kan, kalau Anda cuma mau beli rendang, Anda cukup tinggal keluar dari bandara, terus beberapa puluh meter dari tempat keluar Anda di gerbangnya bandara itu ada warung Padang, ya udah tinggal beli rendang di sana. Tinggal beli rendang di sana, atau 100 km dari sana banyak warung Padang. Anda tinggal beli rendang di sana terus balik lagi kembali ke bandara. Ngapain Anda harus ke Bukit Tinggi gitu kan? Bukit Tinggi dari bandara ke Bukit Tinggi itu jaraknya itu jalur darat ya, karena memang adanya jalur darat ya. Kalau Anda dari bandara ke Kota Bukit Tinggi itu jaraknya sekitar 2-3 jam ya. Oke, gitu ya. Jadi yang harus Anda ketahui itu jarak dari bandara ke Kota Bukit Tinggi yang ada Jam Gadang yang tadi ditampilkan Mas Yun, itu jaraknya itu 2-3 jam. Oke, sorry, maaf ya, barusan ada gangguan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Iyun itu kalau cuman mau ke mana cuman untuk beli rendang, ngapain dia harus jauh-jauh ke Bukit Tinggi untuk ya, dan itu jalannya juga kan pada saat jam-jam sibuk itu juga macet gitu loh, ke arah Bukit Tinggi itu dari Kota Padang itu, dari bandara ke
kota Bukit Tinggi itu juga sering macet gitu. Nah, itu kan suatu yang mustahil. Misalnya Anda dapat challenge nih ke bandara, cuman ke Padang cuman untuk beli rendang, ya udah paling banter kan gini aja, Anda tinggal keluar dari bandara ketemu rumah makan beli rendang udah gitu. Ngapain harus sampai ke kota Bukit Tinggi nyari rendang gitu. Sepanjang jalan itu banyak warung makanan, tinggal beli rendang aja di warung-warung emperan atau di resto-resto yang bagus tergantung selera Anda gitu. Dan nggak harus jauh-jauh sampai ke Bukit Tinggi gitu. Apalagi itu tempat ketiga yang di highlight tadi itu adalah Kelok 9. Anda tahu nggak jarak yang tempat Kelok 9 yang saya bilang tadi itu, yang ada di Vitimasion tadi itu jarak dari bandara ke mana itu, ke Kelok 9 itu 126 kilo loh, berjam-jam loh itu. Tempat medannya juga medannya juga naik gunung turun lembah gitu loh. Jaraknya 126 kilo. Ngapain nih Yun kalau hanya untuk beli rendang? Untuk memenuhi challenge dari Papi Tombli, ngapain sampai ke Kelok 9 itu loh. Itu hampir berbatasan dengan Riau itu. Dari bandara itu 126 kilo. Terus isu yang dimunculkan lagi itu adalah gini, kata para Singkuni itu pada saat Iyun ke sana ke Padang itu ditolak sama keluarga Fauzana. Nah, Anda bayangin ya, mereka itu bikin isu itu pada saat Iyun ke Padang itu ditolak sama keluarganya. Nah, oke, coba ini tak jelasin lagi. Dari bandara titik pertama Iyun sampai di Padang itu kan bandara, terus ke rumah Fauzana itu ke arah utara guys. Ke arah utara itu jaraknya ya sekitar 1 jam sampai 2,5 jam perjalanan lah. 1,5 sampai 2,5 jam perjalanan ke rumah Fauzana yang di Pariaman di Aur Malintang ya. Kan kalau secara logika kan, kalau misalnya Iyun misalnya mau melamar Fauzana kan harus ke rumahnya pasti kan, itu di Aur Malintang itu ke arah utara itu guys, itu sekitar 2 jaman perjalanan lah. Nah oke ya, taruhlah kita benarkan dulu lah asumsi para Senggoni ini yang bilang oh Iyun ke rumah Fauzana terus ditolak oleh keluarga Fauzana. Oke, kita terima dulu itu apa pendapat mereka tentang Iyun ke Padang itu. Nah tapi mungkin nggak gitu loh, Anda misalnya sebagai laki-laki udah ke rumahnya kemudian ditolak, Anda jalan-jalan ke Bukit Tinggi, ke Kelok 9. Orang itu pada umumnya kalau ditolak sama calon mertuanya itu pada umumnya orang itu stres bos. Dia akan buru-buru cepet pulang, akan kembali ke titik awal dia tadi ke bandara itu untuk pulang. Kalau untuk Iyun ya minimal dia mikir sapinya lah, peternakannya lah pasti. Ngapain dia harus, kamu bayang ngapain dia harus ke Bukit Tinggi atau Kelok 9? Jarak dari Aur Malintang rumahnya Fauzana itu ke Bukit Tinggi itu jaraknya 66 kilo. Ngelewati danau, naik bukit, melewati danau lah itu perjalanannya. Kalau dari Aur Malintang ke Bukit Tinggi itu ya itu jaraknya 66 kilo loh, bisa sampai 2 jam perjalanan juga karena medannya yang agak curam kalau jalan di sana ya. Itu melewati Danau Maninjau dan apa itu namanya, dan Malala, itu lewat Malala insya Allah itu ke arah timur. Iyun itu dia dari titik bandara itu ke utara ke rumah Fauzana. Dari utara misalnya ditolak kata Sengkuni, dia mau ke Bukit Tinggi itu dia harus ke timur dulu guys. Dia semakin jauh dari bandara, dia akan ke timur dulu sejauh 66 kilo.
Nah terus ada lagi videonya yang tadi kelok 9. Ada tadi kan di kelok 9 itu dari Bukit Tinggi ke kelok 9 itu juga 60 kilo guys, 60 kilo jaraknya. Itu semakin jauh dari bandara tempat titik awalnya Iyun tadi. Nah dari kelok 9 seperti yang saya bilang tadi, dari kelok 9 kalau mau balik ke bandara lagi itu jaraknya 126 kilo. Bayangin itu berapa jauh gitu. Malang Surabaya aja berapa kilo? 60-an kilo paling. 60 sampai 80 kilo lah palingnya. Pasuruan Malang paling ya cuma 33 kilo sampai 35 kilo. 30 sampai 50 kilo lah Pasuruan Malang. Ini nggak masuk akal pendapat para sengkuni itu yang bilang oh Iyun ditolak, itu adalah video Iyun setelah ditolak oleh keluarga. Ngapain orang yang udah ditolak, orang yang misalnya kecewa, dia harus jalan-jalan ke Bukit Tinggi, ke kelok 9-nya itu ratusan kilometer guys, menjauh dari bandara. Itu hal yang nggak masuk akal menurut saya. Oke, jadi intinya apa, Iyun ke Padang itu ya kalau secara logika sehat kita beliau melamar Fauzana, diterima oleh keluarga Fauzana, terus diajak jalan-jalan. Itu hal yang masuk di akal sehat ya, seperti itu. Oke.